perkenalkan kami dari kelompok 3 Manajemen Keuangan. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang rasio-rasio keuangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yunika Catherine dengan NIM 2432153. Dengan saya Maria Dwi dengan NIM 243215001. Oke. Selanjutnya, kita langsung mulai. Yang pertama, sebelum kita lanjut ke rasio-rasio keuangan, kita harus tahu apa itu rasio. Jadi rasio adalah hubungan matematis antara dua kuantitas. Rasio dalam laporan keuangan mengacu pada hubungan yang penting secara ekonomi. Rasio keuangan adalah alat analisis yang menggunakan perbandingan data dari laporan keuangan untuk mengukur, mengevaluasi kinerja, dan melihat kondisi kesehatan finansial suatu perusahaan. Rasio ini membantu dalam menilai berbagai aspek seperti likuiditas, profitabilitas, efisiensi, dan solvabilitas, serta digunakan untuk membuat keputusan investasi dan bisnis yang lebih tepat. Oke, selanjutnya ada fungsi rasio keuangan. Yang pertama itu mengukur kinerja. Nah, di mengukur kinerja ini tuh mengevaluasi seberapa baik perusahaan beroperasi dan mencapai tujuannya. Yang kedua itu membandingkan kinerja dengan melakukan pembandingan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu atau dengan perusahaan lain di industri yang sama. Yang ketiga itu membantu pengambilan keputusan. Itu dengan cara memberikan informasi kepada pemangku kepentingan, itu seperti manajemen, investor, dan kreditur, untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, yang keempat itu ada memprediksi masa depan. Itu dapat membantu dalam memprediksi kondisi perusahaan di masa mendatang. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas 4 rasio keuangan, yaitu yang pertama adalah liquidity ratio atau rasio likuiditas, yang kedua activity ratio atau rasio aktivitas, lalu selanjutnya ada financial leverage ratio atau rasio leverage keuangan, lalu ada profitability ratio atau rasio profitabilitas. Rasio yang pertama yang kita bahas adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan perbandingan aktiva lancar dengan kewajiban lancar. Rasio ini dapat menjadi alat atau informasi yang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan manajemennya. Rasio likuiditas dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kepada kreditor jangka pendek. Likuiditas mencerminkan seberapa cepat perusahaan dapat mengonversi aset lancar menjadi kas atau setara kas guna membayar kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu yang singkat. Rasio likuiditas merupakan indikator performa perusahaan dalam melunasi utang-utang atau kewajiban jangka pendeknya. Lalu ada jenis-jenis rasio likuiditas. Yang pertama itu adalah rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendeknya dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancarnya. Manfaat dari rasio ini, yang pertama menilai kesehatan keuangan jangka pendek suatu perusahaan, lalu memberikan gambaran cepat mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya menjadi alat bagi manajemen untuk memperbaiki kinerja bisnis. Jadi, rumus dari rasio lancar ini adalah aset lancar dibagi kewajiban lancar. Aset lancar itu meliputi sumber daya yang dapat diubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun, seperti kas, surat berharga, piutang dagang, dan persediaan. Lalu, kewajiban lancar itu meliputi utang yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun, seperti utang dagang, wesel bayar, dan beban yang masih harus dibayar. Interpretasi dari hasil perhitungan rasio ini ada 3. Yang pertama itu kalau misalnya rasio lebih dari 1 berarti, itu menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak aset lancar daripada kewajiban lancarnya, yang berarti kemungkinan besar mampu melunasi utang jangka pendeknya. Lalu kalau rasionya sama dengan 1, itu menunjukkan aset lancar setara dengan kewajiban lancarnya. Kalau rasionya kurang dari 1, menunjukkan bahwa perusahaan mungkin tidak memiliki cukup aset lancar untuk menutupi kewajiban lancarnya. Tapi perlu diingat kalau rasio yang terlalu tinggi, misalnya lebih dari 3, itu juga bisa jadi perusahaan tidak efisien dalam menggunakan asetnya dan memiliki terlalu banyak aset lancar yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi tidak baik juga kalau misalnya keberadaan kas itu tuh terlalu banyak. Lalu di sini ada contoh soalnya.
Diketahui PT Maju memiliki data keuangan sebagai berikut. Ia memiliki kas sebesar 45 juta, piutang dagang 30 juta, persediaan 25 juta, dan utang lancar 60 juta. Di sini kita bakal ngitung current asetnya. Itu yang pertama, asetnya itu ditambah dulu setiap current asetnya. 45 juta ditambah 30 juta ditambah 25 juta jadi 100 juta. Baru dimasukkan rumus current ratio, yaitu current asset dibagi current liabilities. Itu 100 juta dibagi 60 juta sama dengan 1,67 juta kali. Berarti kalau menurut dari ini, itu dianggap rasionya itu tuh berarti setara dengan kewajiban lancarnya. Jadi bisa dianggap kalau perusahaan itu tuh baik. Gitu. Terus selanjutnya, jenis yang kedua itu ada rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat ini bisa disebut juga sebagai asset test ratio. Digunakan untuk melihat likuiditas perusahaan secara cepat dengan membandingkan kewajiban utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Dalam merumuskan rasio cepat, hal-hal yang perlu dihitung antara lain pinjaman jangka pendek, utang dagang, utang pajak penghasilan, utang kartu kredit, dan biaya yang masih harus dibayar. Sedangkan aset lancar yang dihitung antara lain uang tunai, investasi yang liquid, dan piutang. Dalam rasio ini, inventaris tidak dimasukkan ke dalam aset karena dianggap sulit untuk dikonversi menjadi uang tunai. Manfaat dari rasio cepat ini yang pertama mengukur seberapa efektif perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek tanpa harus menjual persediaan. Yang kedua, membantu investor dan kreditur dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuan membayar utang. Lalu di rumusnya itu, rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan, lalu kemudian dibagi dengan kewajiban lancarnya. Aset lancar itu aset yang dapat diubah menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti kas, setara kas, surat berharga, dan piutang usaha. Lalu persediaan itu barang atau bahan yang belum terjual. Lalu kewajiban lancar itu utang jangka pendek yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun. Interpretasi hasilnya juga masih sama tadi. Rasio lebih dari 1 itu menunjukkan perusahaan memiliki cukup aset cepat untuk menutupi semua kewajiban lancarnya. Rasio kurang dari 1 menunjukkan perusahaan mungkin mengalami kesulitan untuk melunasi kewajiban lancarnya tanpa menjual persediaan atau mencari pendanaan tambahan. Lalu kalau rasionya sama dengan 1, sering dianggap sebagai rasio likuiditas yang normal. Lalu ada contohnya di sini diketahui data dari PT Sukses Selalu. Diketahui aktiva lancarnya itu 150 juta, persediaannya 40 juta, dan utang lancarnya itu ada 100 juta. Lalu kita yang pertama sesuai rumus tadi, untuk menghitungnya itu kita harus hitung quick assetnya dulu, aktiva lancar dikurang persediaan, jadi 150 juta dikurang 40 juta sama dengan 110 juta. Lalu dimasukin ke rumus dibagi dengan utang lancarnya itu 100 juta, jadi 110 juta dibagi 100 juta, maka hasil dari quick rasionya itu 1,10. Yang ketiga, jenis yang ketiga itu adalah rasio kas atau cash ratio. Rasio kas adalah rasio likuiditas yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya hanya dengan menggunakan kas dan setara kas. Fungsi dari rasio kas ini, yang pertama mengukur kemampuan membayar utang dengan menunjukkan seberapa siap perusahaan membayar utang jangka pendeknya tanpa perlu menjual aset lain atau meminjam dana tambahan. Lalu dari rasio kas ini juga bisa digunakan sebagai ukuran likuiditas yang ketat, karena dia itu memberikan gambaran yang lebih konservatif tentang kesehatan keuangan perusahaan dibandingkan dengan rasio likuiditas lainnya, karena tidak memasukkan persediaan dan piutang usaha. Lalu yang ketiga, membantu pengelolaan keuangan. Rasio kas yang sehat dapat membantu perusahaan mengurangi biaya operasional atau overhead dengan mengurangi ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal yang mahal. Rumusnya itu ada kas ditambah dengan setara kas dibagi langsung dengan kewajiban lancar. Kas itu berbentuk uang tunai yang dimiliki perusahaan atau yang tersimpan di rekening bank. Lalu setara kas itu investasi jangka pendek yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas, seperti surat berharga yang dapat diperdagangkan atau sertifikat deposito. Kewajiban lancar itu semua utang perusahaan yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun. Interpretasi hasilnya, rasio yang lebih dari 1 menggambarkan perusahaan memiliki kas dan setara kas yang cukup untuk menutupi semua kewajiban lancarnya dan menunjukkan
posisi likuiditas yang sangat kuat. Lalu kalau rasionya kurang dari 1, perusahaan itu dianggap tidak memiliki cukup kas atau setara kas untuk melunasi semua utang jangka pendeknya secara sekaligus. Lalu tapi perlu diingat juga kalau rasionya terlalu tinggi, itu bisa berarti perusahaan menyimpan terlalu banyak uang tunai yang tidak diinvestasikan, yang bisa jadi tidak efisien. Dan kelebihan kas tersebut sebaiknya digunakan untuk ekspansi atau investasi yang menguntungkan daripada disimpan sebagai kas gitu. Lalu di sini ada contoh soalnya. Diketahui PT Angkasa Terbit memiliki kas dan setara kas sebesar 20 juta dan utang lancar sebesar 50 juta. Langsung dimasukin ke rumusnya. Jadi cash ratio sama dengan cash dan setara kas itu ditambah baru dibagi sama utang lancarnya. Jadi 20 juta dibagi sama 50 juta. Jadi 0,40 kali. Ini berarti kurang dari 1, yang berarti dianggap perusahaan ini tidak memiliki cukup kas dan setara kas yang cukup untuk melunasi semua utang jangka pendeknya dalam waktu sekaligus. Selanjutnya kita masuk ke financial leverage ratio atau rasio leverage keuangan. Rasio leverage atau biasa disebut juga rasio solvabilitas ini adalah metrik keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan sejauh mana perusahaan menggunakan utang yang membiayai asetnya. Rasio ini penting bagi manajemen, investor, dan kreditur untuk menilai risiko dan mengevaluasi kinerja dan membuat keputusan keuangan. Fungsinya ini ada yang pertama menilai kemampuan membayar utang, yang kedua mengukur struktur modal, selanjutnya menilai risiko, mengevaluasi kinerja, dan sebagai alat pengambil keputusan juga. Lalu jenis-jenis rasio leverage. Yang pertama ada total debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitas. Rasio ini membandingkan total utang perusahaan dengan total ekuitas pemegang saham atau modal sendiri. Dalam metrik ini menunjukkan proporsi pendanaan dan utang relatif terhadap dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan. Rumusnya itu total debt to total equity ratio sama dengan total liabilitas dibagi total ekuitas dikali dengan 100%. Interpretasi hasilnya, kalau rasio yang tinggi umumnya di atas 1,5 sampai 2,0, tapi disesuaikan juga dengan industrinya, mengindikasi bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan utang daripada modal sendiri yang meningkatkan risiko bagi investor dan kreditor. Lalu kalau rasionya rendah menunjukkan perusahaan memiliki jaminan yang lebih besar dari modal pribadi untuk menutupi kewajiban utangnya. Lalu yang kedua ada long-term debt to equity ratio atau rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Rasio ini mirip dengan rasio utang terhadap ekuitas, tetapi hanya berfokus pada kewajiban jangka panjangnya saja, dibandingkan dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana modal sendiri menjadi jaminan untuk utang jangka panjang. Rumusnya itu total term debt to total equity ratio sama dengan utang jangka panjang dibagi dengan total ekuitas dikali 100%. Interpretasi hasilnya, rasio ini memberikan pandangan yang lebih spesifik tentang struktur permodalan jangka panjang perusahaan dan kemampuan ekuitas menutupi kewajiban yang jatuh tempo dalam jangka waktu yang lama. Ini contohnya yang pertama, yang di sebelah kiri itu ada total debt to equity ratio atau DER. Itu datanya diketahui PT Cahaya Abadi dengan total hutang 500 juta rupiah dan total ekuitas 250 juta rupiah. Kita hitung DER-nya dengan tadi rumusnya total debt dibagi equity, jadi 500 juta dibagi 250 juta sama dengan 2,0, jadi 2 kali. Artinya hutangnya itu 2 kali lebih besar daripada modalnya sendiri. Lalu untuk contoh soal yang long term debt to equity ratio, itu diketahui PT Harmoni Indah, dia utang jangka panjangnya sebesar 400 juta rupiah dan total ekuitas 800 juta. Lalu kita hitung rasionya, long term debt dibagi equity 400 juta dibagi 800 juta sama dengan 0,5. Jadi artinya itu utang jangka panjang perusahaan sebesar 50% dari ekuitas. Selanjutnya, rasionya itu ada total debt to total asset ratio. Jadi rasio utang terhadap
total asetnya. Rasio ini mengukur persentase total aset perusahaan yang didanai oleh utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio ini memberikan gambaran langsung tentang seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap pendanaan eksternal. Jadi, rumusnya itu total utang dibagi total aset dikali 100%. Interpretasi hasilnya, rasio tinggi umumnya di atas 60%, tapi kembali lagi tergantung sama industri atau perusahaannya, itu menunjukkan risiko finansial yang lebih tinggi karena sebagian besar aset dibiayai oleh kreditor. Lalu kalau misalnya rasio rendah, ini menunjukkan struktur modal yang lebih konservatif dan stabil dengan ketergantungan yang lebih sedikit pada utang. Lalu yang keempat ada time interest earned ratio atau rasio cakupan bunga atau disingkat T. Dikenal juga sebagai interest coverage ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas utang-utangnya menggunakan laba operasionalnya saat ini. Ini adalah rasio solvabilitas yang menilai daya tahan keuangan jangka panjang perusahaan. Rumusnya itu EBIT atau pendapatan sebelum pajak dan bunga dibagi beban bunga dikali 100%. Interpretasi hasilnya, rasio tinggi umumnya di atas 3, menunjukkan kemampuan yang kuat untuk membayar beban bunga, memberikan margin keamanan yang baik bagi kreditor. Dan kalau misalnya rasio rendah, itu di bawah 1,5, mengindikasi perusahaan mungkin menghadapi kesulitan keuangan jika laba operasional turun atau suku bunga meningkat, sehingga berisiko gagal bayar. Lalu contohnya, ini yang sebelah kiri, adalah total debt to total asset ratio. Diketahui data PT Mandiri Sentosa dengan total hutang 300 juta dan total aset 1 miliar. Lalu kita hitung total debt to total asset ratio-nya dengan dibagi total debt dibagi total aset. 300 juta dibagi 1 miliar sama dengan 0,30 atau 30%. Ini berarti 30% aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Lalu selanjutnya di sebelah kanan itu untuk time interest earned ratio. Ini diketahui data PT Karya Bersama pendapatan sebelum bunga dan pajaknya itu 900% dan beban bunganya itu 300 juta. 900 juta, EBIT 900 juta dan beban bunganya 300 juta. Lalu dimasukkan rumusnya EBIT dibagi interest expense itu sama dengan 900 juta dikali 300 juta sama dengan 3 kali, lalu dikali 100% sama dengan 3 kali, yang berarti perusahaan mampu membayar bunga sebanyak 3 kali lipat dari laba operasinya. Oke, selanjutnya ada activity ratio. Nah, rasio aktivitas ini adalah menarik keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi operasional perusahaan. Nah, istilah ini tuh dapat mencakup beberapa rasio yang dapat diterapkan pada seberapa efisien perusahaan menggunakan modal atau asetnya. Nah, rasio aktivitas berguna untuk membandingkan tren kinerja perusahaan dari waktu ke waktu dalam analisis laporan horizontal atau membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan sejenis dalam analisis perusahaan pembanding. Nah, rasio keuangan ini tuh merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengendalikan investasinya di aset. Nah, itu lebih besar, lebih baik. Next. Nah, manfaat dari menggunakan rasio aktivitas ini itu, manfaatnya itu adalah untuk membantu investor dan analisis keuangan untuk mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan dan uang tunai. Yang kedua itu, rasio aktivitas itu dihitung berdasarkan pembagian jenis sehingga pengelolaan keuangan dapat dibaca dengan lebih rinci dan rapi. Nah, hal ini itu untuk meminimalisir adanya kesalahan dan kecurangan. Nah, tujuan dasarnya itu sebelumnya tujuan dasarnya perusahaan itu menggunakan rasio aktivitas itu adalah untuk melihat histori perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui bagaimana perusahaan mungkin bertahan di antara kompetitor. Next. Nah, jenis-jenis dari rasio aktivitas. Itu yang pertama ada rasio perputaran aset atau total asset turnover. Nah, ini tuh kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dengan memanfaatkan semua aset jangka panjang dan jangka pendek yang tersedia. Jenis rasio inilah yang perlu dihitung.
Perusahaan yang mampu menghasilkan penjualan lebih tinggi dengan memanfaatkan asetnya yang diinginkan akan menunjukkan angka yang tinggi pada perhitungan rasio ini. Rumusnya itu net sales dibagi sama total aset. Nah, contoh soalnya itu diketahui total penjualannya itu 42.922.563.000 dan total asetnya itu 25 juta. Maka total aset turnover rasionya itu 42.922.563.000 dibagi sama 25 juta sama dengan 1,7 juta. Nah, yang kedua itu ada rasio perputaran piutang atau accounts receivable turnover. Nah, rasio perputaran piutang juga dikenal sebagai rasio debitur. Nah, ini itu adalah jenis rasio aktivitas yang mengukur efisiensi bisnis dalam mengubah piutang menjadi uang tunai. Dalam hal ini, memanfaatkan menghitung rasio aktivitas adalah untuk mengetahui seberapa efisien perusahaan mengumpulkan kredit yang diberikan kepada pelanggannya. Rumusnya itu ada net credit sales dibagi sama average receivable. Contoh soalnya itu di sini ada PT ABC yang mencatat penjualan kredit bersihnya itu atau net credit sales-nya itu sama seperti soal sebelumnya yaitu 42.922.563.000 dan memiliki piutang sebesar 5.335.489.000. Maka receivable turnover ratio-nya itu adalah 42.922.563.000 dibagi sama 5.335.489.000 sama dengan 8. Selanjutnya. Nah, yang jenis selanjutnya itu ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Nah, rasio perputaran persediaan ini menunjukkan seberapa baik bisnis mengelola tingkat investasinya dan seberapa sering mereka dipasok ulang. Rasio perputaran persediaan yang rendah dapat menunjukkan kelebihan stok, pemasaran yang buruk, atau permintaan produk yang menurun. Sebaliknya, jika rasio yang tinggi bisa menjadi indikator manajemen persediaan yang baik atau peningkatan permintaan produk. Rumusnya itu ada cost of goods sold dibagi sama average inventory. Nah, contoh soalnya itu ada PT ABC memiliki HPP-nya sebesar 20.893.870.000 dan persediaannya itu 2.429.234.000. Maka inventory turnover ratio-nya itu 20.893.870.000 ditambah sama dibagi sama 2.429.234.000 sama dengan 6,6. Nah, selanjutnya ada rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover. Nah, rasio ini itu untuk mengukur kemampuan bisnis untuk menghasilkan penjualan dari aset tetap seperti properti, pabrik, dan peralatan. Nah, satu faktor yang harus dimasukkan dalam perhitungan rasio aktivitas adalah besaran penyusutan aset. Rumusnya itu net sales dibagi sama fixed asset. Contoh soalnya itu, PT ABC melakukan total penjualan sebesar 42.922.563.000 dan memiliki aset tetap sebesar 12.119.003.000. Maka fixed asset turnover ratio-nya itu 42.922.563.000 dibagi sama 12.119.007.000 sama dengan itu 3,5. Nah, selanjutnya itu ada profitability ratio. Nah, jadi rasio profitabilitas atau profitability ratio ini adalah rasio atau perbandingan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba atau profit dari pendapatan atau earning. Terkait penjualan, aset, dan ekuitas berdasarkan dasar pengukuran tertentu. Nah, jenis-jenis rasio profitabilitas dipakai untuk memperlihatkan seberapa besar laba atau keuntungan yang diperoleh dari kinerja suatu perusahaan. Itu jadi lebih besar, lebih baik. Nah, fungsi dari rasio profitabilitas itu, yang pertama itu untuk mengetahui tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam satu periode tertentu.
Yang kedua, membandingkan dan menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang terakhir, yang keempat itu untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset atau total ekuitas. Nah, jenis-jenis dari rasio profitabilitas itu ada. Yang pertama ada margin laba kotor atau gross profit margin. Nah, margin laba kotor ini tuh merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Nah, laba kotor yang dipengaruhi itu ada laporan arus kas yang memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Nah, gross profit margin itu untuk mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Rumusnya itu laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Nah, contoh soalnya itu ada laba kotor perusahaan PT Mega Sejahtera itu 48 juta. Total pendapatan perusahaannya itu 55 juta. Maka gross profit margin perusahaan PT Mega Sejahtera adalah sebagai berikut. Laba kotor dibagi sama total pendapatan dikali 100%. Jadi, 48 juta dibagi 55 juta dikali 100% itu menghasilkan gross profit margin sebesar 87%. Next, yang kedua itu ada margin laba bersih atau net profit margin. Nah, net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Nah, semakin tinggi net profit margin, semakin baik operasi suatu perusahaan. Rumusnya, laba bersih setelah pajak dibagi sama penjualan. Contoh soalnya itu, pendapatan penjualan bersih atau net sales itu dia 27.063.000. Laba bersihnya setelah pajak atau net profit after tax itu 2.064.000. Jadi total margin laba bersihnya itu sebesar 0,07%. Next. Nah, selanjutnya ada rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Nah, tingkat pengembalian aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset. Sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumusnya itu laba bersih dibagi sama total aset. Contoh soalnya itu diketahui laba bersih perusahaan sebesar 180 juta dan total asetnya itu sebesar 20 juta. Maka hitunglah ROA perusahaan. Nah, tadi kan rumus ROA-nya itu laba bersih dibagi total aset. Jadi 180 juta dibagi sama 20 juta menghasilkan ROA sebesar 9%. Selanjutnya itu ada rasio pengembalian ekuitas atau return on equity ratio. Nah, return on equity ratio atau sering disebut dengan ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dalam perhitungan dari penghasilan atau income perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan atau pemegang saham biasa dan pemegang saham preferred. Nah, rumusnya itu laba bersih setelah pajak dibagi sama ekuitas pemegang saham. Contoh soalnya itu, berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan per tanggal 31 Desember 2017, PT Mega Sejahtera yang bergerak di sektor konstruksi memiliki laba bersih setelah pajak sebesar 500 juta. Terus total ekuitas para pemegang sahamnya itu adalah sebanyak 800 juta. Berapakah rasio pengembalian ekuitas atau ROE PT Mega Sejahtera? Nah, jadi ROE-nya itu 500
juta dibagi sama 800 juta, maka menghasilkan ROE sebesar 62,5%. Nah, Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata dan kesalahan. Terima kasih. terima kasih.